Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus. Ini kami ataupun saya kan masih awam gitu Gus. Itu pernah mendengar gini. Kuncinya kan hanya mengingat Allah gitu Gus. Lah, kalau pernah dengar itu gini. Aku nggak sholat wis, sementing aku eling dateng Gusti Allah. Ngoten niku pripun Gus? Kan kata sing ngoten niku Gus. Alah lapo sih sholat, lapo sih ngoten niku. Sementing aku eling nang Gusti Allah lah cukup sih. Nah, ngoten pendapatnya jenengan pripun Gus? Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, napa niku nambah ilmu dumateng panjenengan. Niki bab niku nggih sami kali panjenengan sing sampun diaturaken di dalam beribadah niku syariat, thariqat, hakikat, makrifat dan mukasyafah. Lah niku apa ada kaitannya dengan nopo sing sampun panjenengan aturaken, atas nopo sing kula aturaken, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Niku mawon saking kula tentang syariat, thariqat, hakikat, makrifat dan mukasyafah. Terima kasih. Tak jawab coro ringkas dulu, nanti setelahnya proses. Apakah itu ada kaitannya dengan kesempurnaan Islam, udhulu fisilmi kafah, syariat, thariqat, hakikat, makrifat? Iya, cuman prosesingnya kan. Apa sih syariat itu? Syariah adalah sebuah sistem atau ilmu untuk membenahi diri kita secara jasmani, supaya jasmani ini meninggalkan larangan dan bisa menjalankan perintah. Jasmani itu syariat, ilmunya itu ilmunya. Contoh sholat, siapapun sebelum sholat harus tahu dulu ilmunya tentang bagaimana cara sholat yang benar secara jasmani. Orang Indonesia berhubung kiblatnya ada di barat Mekah, wajib menghadap ke barat. Sehingga saya mulai ujung timur sampai ujung barat Indonesia, mohon maaf, mohon maaf, nggak pernah saya melihat ada masjid imamane ada di timur. Kabeh kok ya ono kulon. Saya kembali, saya ke Lombok, saya lihat, loh ngapain dia wong-wong nek gawe musala masjid kok imamane ono kulon. Lah ini ilmu yang Rasulullah sampaikan sehingga diteruskan oleh tabi'in. Iki sarengat. Apa itu thariqah? Jalan. Mana jalan kita untuk bisa sampai makrifat, ketemu Allah itu makrifat? Mana thariqah kita? Mohon maaf, saya tidak bicara tentang thariqah yang ada di luar yang disebut thariqatul mu'tabarah, modern. Saya tak berbicara thariqah dari sudut pandang hakikat. Nama sholat ikut thariqah, nama ya. Nama kerja itu thariqah, nama rokokan sing durung iso nrimo mohon untuk dingen-ngen dhisik.
Ibu masak, nama masak itu toriko. Mengapa saya sebut toriko? Jalan. Itulah fasilitas yang Allah berikan terhadap kita, tergantung kita itu kita gunakan jalan itu untuk bertemu Allah apa bertemu selain Allah. Manusia di dunia ini rupanya dua tujuannya itu. Pertama, mingkol bin zahidin, dibuka di dalam kitab hikam. Yang kedua, hati manusia itu kelompoknya mingkol bin rohibin, tujuannya bertemu selain Allah. Cara kula kerja, apa tujuanmu? Golek duit, bayaran, kayak ngingoni anak bojo. Cari kita uang. Berarti kita tidak bisa menjadikan thariqah ini sebagai fasilitas yang diberikan Allah untuk bertemu Allah. Boro-boro Pak kita ngomong masalah kerja, masalah rokokan, masalah masak, sholat, sudah jelas-jelas Allah berikan kesempatan ini, tapi banyak di antara kita yang tidak bisa dan tidak mau mempergunakan bertemu Allah. Apa sebab? Nah, ini nek dilalar tutuk subuh keturutan sampean. Tapi tak ringkes mawon. Niku mengke. Kula ringkes. Kembali ke thariqah. Ing mungguh Kanjeng Nabi ku thariqahnya itu mung ana macam loro. Thariqatani muttasilatani billah. Dua jalan yang Rasulullah lakukan untuk bertemu, muktabaratun muttasilatun lillahi maring Allah. Ada dua, apa? Ibadatul mahdoh dan wairul mahdoh. Ibadah murni dan tidak murni. Sing murni contoh sholat, zakat, poso, haji lan sak piturute maca Quran dan apapun iku murni. Rasulullah jadikan itu sebagai jalan thariqah untuk bertemu Allah. Yang tidak murni, dahar, ngunjuk, makaryo, kerja, apapun jenengan, itu Rasulullah jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Itulah Pak yang disebut thariqatun muktabaratun, sing sambung nang Gusti Allah. Kita sebagai umatnya Bapak, mohon maaf, sudah dikasih thariqah khusus yang tergabung di dalam, mohon maaf, wadah namanya Jatman Indonesia ini, ya tah, yang terkenal thariqatun muktabaratun. Iku adalah thariqah yang sanatnya muttasil terhadap Rasulullah. Jarang yang bisa melakukan, menjadikan itu bisa bertemu Allah ketika khususiyah atau suluk tidak bisa. Apa sebab? Ini yang harus kita buka. Nyuwun sewu Pak, kebanyakan yang sudah masuk dalam thariqah khusus wau lho nggih, muktabarah wau wis tua-tua, umur iku wis mingglik. Mingglik niku berarti wis nyedeki pati. Berapa tahun kita ada di thariqah khusus tadi? Mohon maaf, di setiap saat kita ikut khususiyah, tawajuh, tapi mengapa kok belum kebuka alam makrifat datang Allah pertemuan? Iku apa sebabnya? Loh niki lho yang harus dibahas di tengah-tengah saudara saya thariqah, di dalam thariqah masing-masing dengan para mursyidnya. Mestinya harus dibahas Pak, itu mestinya loh. Kita setiap saat dan waktu itu khususiyah Pak, miturut bacaan thariqah masing-masing, tapi mengapa belum bisa mencapai kewusulan suluk kita? Apa sebab? Itu harus dicari. Kalau sudah ketemu, apa sebab, solusinya bagaimana lah.
Ini tanggung jawab para mursid lho Pak ya, mboten eco-eco mursid niku anggit sampean ya napa. Abot Pak tanggung jawab mursid. Mursid itu disebut mursid sang petunjuk jalan menuju dan bertemu Allah. Abot mpun mursid iku dikongkon nyambut gawe mpun kersane ben bimbing sampean kalih kula tok. Kalau memang betul-betul muktabaratun muttasilatun lillah, otomatis thariqah iku gak ada tujuan untuk politik. Tidak ada, aslinya thariqah iku tujuan kumpulan itu untuk unsur politik supaya digungno wong, supaya diwastani wong pengikuti ribuan, nggak boleh. Supaya wong-wong podo tunduk, nggak boleh Pak. Iku politik pulian jenengan nang Gusti Allah. Justru kalau kita ada tujuan seperti itu, berarti kita keluar dari kekhitoan thariqah yang muttasilatun. Keluar kita. Buktinya mana? Kita bangga dengan pengikut banyak, kita bangga dengan pujaan masyarakat. Itu berarti kita sudah keluar dari jalur. Apalagi Pak ada dijadikan wadah untuk maaf loh, sebagai alat politik datang umaro. Niki luwih parah maneh niki. Bukan persoalannya tidak boleh, tapi iku melenceng. Mohon maaf loh ya, mohon maaf melenceng. Silakan secara fisik ada manfaatnya di situ. Sing penting ati sampean ojo pisan-pisan ngajarno pengikut jenengan untuk keluar dari asli tujuan. Apa sih tujuannya kita berthariqah? Adalah pertama masuk di dalam takarrub terhadap Allah, kedua tazkiyatun nufus, ketiga adalah limardhatillah. Kita harus bersuci diri dari iman-iman yang ada di dada kita selain terhadap Allah, lewatnya khususiyah tadi ya, lewat dzikir tadi ya, lewat dzikir. Yang ketiga adalah limardhatillah, bertemu Allah. Tapi jikalau bertahun-tahun, kita bahkan puluhan tahun Pak nyun sewu, mengapa tidak lekas kunjung limardhatillah atau liqaillah, bertemu Allah? Karena hati kita belum mengenal sejatine dzikir. Kuncinya, sebabnya ada di situ. Bon. Kalau fasilitas ikut thariqah lah, hakikat itu apa? Hakikat itu adalah tujuan. Ilmu sing bimbing sampean tujuan mung siji, fa'budu hadas siratul mustaqim. Itu Pak yang kusebut ilmu tauhid, ilmu sing kanggo mengesakan terhadap Allah, ilmu untuk meniadakan perkara selain Allah di dada ini, selanjutnya untuk menetapkan, mengifatkan hanya Allah di dalam hati jenengan. Nyun sewu, itulah hakikat akhirnya. Tujuan sampai sholat tidak mencari pahala, tidak mencari surga, karena pahala surga itu masih klebu minal mukawwanat, sebagian daripada yang disebut makhluk. Disebut makhluk karena pahala dan surga itu adalah ciptaane Gusti. Jadi hakikat itu adalah mendidik syariat dan thariqah sampean ku biar bener. Kedua, apa sih hakikat itu? Adalah satu ilmu untuk mendidik ruhaniyah khususnya, bukan jasmaniyah, ruhaniyah, supaya tujuannya berthariqah baik di dalam thariqah murni
ibadah murni atau tidak murni, ben betul-betul tujuannya hanya bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, maka itulah disebut ma'rifat. Umpama saya kasih tamsil atau contoh ibarat ngeten, kita dari rumah tadi ada tujuan, itulah disebut hakikatnya, aslinya tujuannya apa? Ngaji. Oke. Syariatnya apa? Kendaraan kita apa? Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sandal, jalan kaki. Hakikatnya apa tujuan? Tujuannya ngaji. Otomatis ini akan sampai makrifat manakala jenengan tahu jalannya. Mana sih jalannya? Apa mau? Kapas baru 3 RT 15. Jenengan akhirnya dibimbing Sherlock sing gak tahu. Lalu jenengan sudah tahu tempatnya, Jogja saja. Lah sing gak ru tempatnya nggih sik bingung Pak. Itu ibarat jenengan dereng ketemu Allah, dereng nanti. Kulat salat dereng nanti ketemu, sik bingung. Makanya ada namanya warid. Apa warid? Utusan Allah yang membimbing jenengan untuk sampai pada Allah. Nek cara kita warid adalah itu tadi apa namanya? Google Map lah. Niku Sherlock ngono di sasarno sian. Wonten warid sing jos ya warga mriki piyambak. Akhirnya wis mesti tekan. Nek wis tekan kene iki jenenge makrifat. Pertanyaannya, di saat-saat jenengan sudah di sini, namanya thariqah dalan sing sampean lewati, sekarang kemana? Sepeda yang sampean pakai tadi kemana sekarang? Otomatis diparkir karena jenengan fokus ketemu di sini. Artinya apa? Ketika jenengan sholat, min alamatil ma'rifat, pertama tandane ati sampean ketemu Allah, la yarawna li anfusihim syai'an. Pun sampean kecoki apa? Jenengan iki sudah tidak merasa ada. Jenengan kali kula niki sudah tidak merasa ada. Bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Jikalau jenengan sudah tidak merasa ada, maka dalam hati sampean tidak merasa gerak iki gerak panjenengan. Justru kesaksian jenengan ini hanya mensaksikan hanya Allah, maksudnya ati sampean merasakan sing muncul sedaya perilaku iku wae Gusti pun resikune gendeng. Wis jadab majdub ati apa sih jadab itu? Ditarik Allah, ketemu Allah. Siapa yang ditarik Allah, ketemu Allah, maka semua persoalan dunia pasti dilalaikan oleh Allah. Karena sampean kali kula iki sudah menjadi kekasihnya. Mohon maaf nek wis kekasih ketemu iku Pak apa sing den lakoni ya ngono kuwi. Paling disayang tentu sang kekasih gitu. Ya Allah Pak, kalau gendeng nang Allah iku jelek, apa tidak lebih jelek gendeng nang bojone wong? Jawab apa? Pilih ndi terserah. Ayo pilih ndi terserah sing jawab gitu. Nek cara kula sih semuanya nggak ada yang salah. Mengapa nggak ada yang salah? Saya tidak memandang dari sisi nafsu, saya memandang semua karena Allah. Tapi keduanya pasti ada konsekuensinya masing-masing. Ngoten lho Pak. Tapi tujuan satu-satunya sampean kali kula ning donya wa inna ilaihi, piye carane isok bali, besok isok bali ya sekarang bali ya carane ya napa? Nyun sewu. Inilah Pak yang menyebabkan kita
apa berpuluh tahun kita khususiyah belum juga kunjung datang alam musyahadah, buatan alam mukasyafah. Nih alam mukasyafah itu alam masih bertemu makhluk. Yang kalau bahas alam musyahadah, alam makrifat bertemu Allah, karena di dalam hati kita pertama masih terkumpul takthirud dunya, yang disebut syahwatud dunya, kesenangan hati terhadap apa yang dibisikkan nafsu. Apa nafsu? Membisikkan inna nafsa la amaratum bisu, melalaikan Allah, ngajak lali nang Allah. Pun iku lewat mana nafsu ngajak lali datang Allah? Ati iki lewat ditukno syahwatud dunya. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin bla 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 bla. Urusan kesenangan kehidupan dunia wis iku kuncine. Sebab apa kita itu kok ya belum jebul-jebul. Carane bagaimana? Pun sederhana, nek gelem belajar gendeng nang Gusti. Carane belajar gendeng ya apa? Buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 4142. Dan buka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Ati sampean kali kula baik siang maupun malam sibukno dengan hakikati zikir, hakikati iling. Kalau kita bahas masalah zikir Pak, sebetulnya memang ada 7 tahap. Mulai dari zikir lesan, ya toh, zikir nafas, zikir qabli dan lain sebagainya. Atau langsung sampai kula ringkes hanya ada 4 tahap zikir miturut syariate disebut zikir jahri, miturut torikoi disebut zikir siri, miturut hakikate disebut sirul asrar, miturut makrifati fana'ud dzikri. Nyun sewu, ndi sing disebut dzikron katsiron, hakikate dzikir. Sebab mengapa sampean kudu curiga, mengapa ada fi'il amar di belakangnya itu ditambahi maf'ul mutlak. Lah niki cara wong iku saking pentingnya dibaleni maneh. Sing balenan iku luwih meyakinkan. Contoh misalnya tak ceritakno, Pak ning ngene terminal mang temen ya, tak ceritakno sampean ono kejadian kecelakaan. Ya iya ta, temen lho ono lho iku lho. Berarti faedah li taukid, faedah meyakinkan jenengan. Isoke bener keyakinan sampean berangkat nang terminal tonton oh iya berarti jenengan gak tembung jari. Ilmu yang apa aku sampaikan malam hari ini tembung jari. Buktikan kholwato, buktikan ya apa sih sejatine Allah iku sampean buktekno. Ya apa sih raosi ketika kita salat khusyuk, buktikan sendiri. Nek mung jare nih Pak nggih nyun sewu ya bati-bati beke nyolong bebek sak telek ya. Nggih ngapunten ingkang kathah, jangan biasakan kita berpola pikir beke jari nih katanya harus kita buktikan ya. Jadi ketika saat antara syariat jadi satu dengan makrifat, itulah yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Keliru 208. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Mengapa kita sudah beriman kok disuruh masuk di dalam agama Islam dengan sempurna? Karena iman kita belum ihsan. Bentuknya kalau kita iman menjalankan perintah ninggalkan larang iku secara fisik. Roh sampean kali kula belum. Makanya waktu sholat jenengan gak iso khusyuk, persoalan di situ. Iso khusyuk ruh sampean iku dasarana dengan ilmu hakikat. Dengan begitu sampean akan tahu tujuan.
Kalau sudah tahu tujuan, maka pasti akan bisa ma'rifat. Mengapa saya katakan pasti? Buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Iku wis janji Allah, barang siapa di antara Anda ada keinginan untuk bertemu Allah, maka pasti Allah sudah berjanji dalam satu waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Bahkan ini sebagai teladan Rasulullah. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pundi wujude uswatun hasanah liman kana yarjullah, terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Orang itu Pak lebih banyak kepinginan ketemu dunia ini mewah, kebanyakan, jarang sing pingin ketemu Allah. Cara jenengan kali kula pundi isine dunya? Surga iku dunya, neraka iku dunya, ganjaran iku dunya. Maksudin dunya iku makhluk. Jelas ati sampean kepingin ganjarane kathah. Dilupukno surga ben sak firdaus iku lho cah makhluk. Coba kita buka dalam Al-Qur'an tentang sholat. Bagaimana sih sholat itu? Arahnya kemana? Buka contoh dari Nabiullah Ibrahim memberikan contoh kepada kita, surat Al-An'am ayat 79. Di situ dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal Mengapa ditutup kalimat ini ada kalimat aku sudah tidak lagi golongan orang-orang yang menyekutukan Allah? Karena apa? Karena ini wajah tuat hiya, karena sesungguhnya ruhku sudah kuhadapkan terhadap wajah Allah. Wis angel nek ngomong wajah Allah, nek wajah klason ya iki lho, ngoten lho. Wajah Allah ya dunya sak isine iki Pak. Ayo ya iki le kurang cetha ya mbuh rek ya. Tapi kita sebagai umatnya kebanyakan madepe lilladzi fataras samawati wal ardo, isine langit isine bumi, alam mukhadara alam mukasafah. Ini sukalah hati kita terhadap karomah. Bisa mlaku ndukure banyu, bisa nyulap godhong dadi duit. Masya Allah. Belum Pak, iku belum sampai nang Allah, masih jauh kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi pertanyaan tadi mulai syariat, thariqah, hakikat, itulah kesempurnaan dari satu Islam. Berarti kalau kita belum mencapai makrifat, jangan terlebih dahulu kita ngomong sudah Islami sempurna. Ketika kita sholat tidak pernah kodok bahkan cowong, jangan dulu kita mengatakan kita muslim sejati. Jangan dulu kita mengatakan Islamnya sudah sempurna. Nek syariati yo, tapi roh kita masih menyembah, masih menghadap kepada selain Allah yang sebetulnya. Bukti nih waktu sholat si iling garwa, ya garwa iku Tuhan sampean kali kula. Iling anak, ya anak itu Tuhan kita. Boleh kula niki emut Pak, ning Kediri kono pondok namine Ringin Agung. Teng mriku ada salah satu masayikh namanya itu Mbah Khozin. Kula niki dilokno sekitar tahun 90. Nek Gusti Allah ku niku kuwatah. Son, Gusti Allahmu iku akeh, tapi Gusti Allahku iku ahad. Gak bingung Pak ini? Padahal ning Quran kabeh Allah iku ahad, kok ngomongi aku akeh. Ternyata apa maksudnya Pak? Ketika hatiku isine ana wong wedok, berarti iku Gusti Allahku. Ketika aku beriman sing ngetokno rasa legi dan kecut iku jeruk, berarti jeruk iku Gusti Allahku. Ternyata gitu. Lah terus Mbah, jalan keluarnya bisa ke ahad.
lakukanlah proses ahadiyah. Nah niki Pak, suhudul wahdah fil kasrah wa suhudul kasrah fil wahdah. Apa maksudnya? Kita harus berhakikat Pak, ilmu tauhid harus dididik pada diri kita supaya mengerti mana yang disebut khalik, mana yang disebut makhluk, mana yang menyembah dan mana yang disembah. Itu persis persoalannya, itu prosesnya tahu. Ketika saat itu barulah proses ahadiyah, yaitu rupane ilmu amal istiqomah jenengan kholwat, itu proses ahadiyah, proses tazkiyatun nufus, pembersihan diri dari perkara-perkara yang selain Allah yang sudah masuk di dalam hati yang kuimani tadi. Barulah itu nanti akan terciptalah makom muhadoroh, makom merasa Allah itu sudah dekat. Kalau sudah ini selesai, diselesaikan Allah pensucian ini, maka ditarik ke makom musyahadah. Nah niki makom pertemuan jenengan terhadap Allah. Pun nek isteng mriku ati sampean mesti gendeng nang Gusti Allah. Akal sampean gak elok gendeng, tapi sing gendeng iku ati. Ingat, siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya selalu mendekat pada Allah, maka pasti semakin jauh hati ini dijauhkan Allah dari urusan dunia. Sekalipun jasad masih tiap saat dan waktu bekerja rapopo. Mekaten demikian jawaban saya. Nggih, ada kaitannya dengan apa ngaji pada malam hari ini. 4 hal tadi ya ta. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kalau mukasyafah itu adalah satu alam di mana di situ ada beberapa alam, malakut, lahut, jabarut. Artinya ini alam yang masih kebuka urusan gaibnya makhluk, belum sampai menyentuh ke alam musyahadah, yaitu alam ahadiyah Allah. Mekaten. Mungkin Ibu ada? Monggo ganti Bapak tadi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus niki wonten pertanyaan, ada dunia dan akhirat. Kok apa akhirat niku bisa dirasakan ketika kita masih hidup, masih bernafas? Kadosane niku masih di dunia, nggih masih di dunia, tapi merasakan bahwa segalanya niku dirasa kosong, ndak ikut apa-apa, tapi masih diperjalankan dengan aktivitas bekerja kemana-mana dengan indahnya, dan segala musibah pun dijadikan indah Gus, karena seakan tidak percaya. Saya yang punya anak satu-satunya putri diambil lebih duluan, tapi ternyata kok terasa Gus mau iso gendeng langsung memang, tapi gilanya itu kok dijadikan terasa indah sampai tua berdampingan dengan pasangan yang tadinya itu ribet ruwet, dan sekarang itu dijadikan kok indah, sangat indah sekali Gus, sampai kita ditenggelamkan di tauhid seakan-akan, dengan ilmu-ilmu itu dijadikan manfaat, dan yang dijalankan di dunia itu seakan memang tidak ikut berperan Gus. Ya Allah, betapa indahnya napa niki sing dinamakan akhirat niku Gus. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intine, apakah akhirat itu bisa dimasuki ketika saat kita masih di dunia? Nah, ngoten ta? Wis intine ngoten. Sebelum kami jawab, tolong dibuka surat Al-Qasas ayat 77. Itu sebagai landasan hukum. Wabtagi dondole ono sira fima ing dalem opo ataka
kang nganugrahake nekakake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Tentang apa? Apa sing dianugrahna? Darul akhirata, yaitu panggonan akhirat. Mengapa akhirat kalau toh itu terjadi setelah hari kiamat besok, sekarang disuruh mencari? Sampai naik ngaji Quran nggak cukup mempelajari dari sisi nahwu sorofnya, nggak cukup. Kita harus mengerti balaghah mantiknya, dan itu nggak cukup kalau kita tidak menyelami tafsir mutasabihat, tidak akan ketemu, Pak. Kalau boleh lewat ayat ini saya ungkap maksud makhlus syahid Allah. Waalaikumsalam. Menurunkan wahyu ini mengedukkan. Itu tertanda bahwasanya alam akhirat itu sudah terjadi di dunia. Tapi ini bila mana disikapi dari golongan kita yang ada di syariat nggak bisa terima. Sebab dikatakan alam akhirat itu kalau sudah terjadi hari kiamat. Kiamat itu apa? Semua hancur, yang ada cuman Allah. Kalau boleh saya katakan, jikalau perkara selain Allah masih wallah dalam hatimu sakliyane Allah itu sudah fana, yaitu kiamat asli nih, ngoten loh. Berhubung kita tidak mengerti tafsir di dalam mutasabihah, maka kita tidak akan pernah percaya dan mau menerima, ngoten lho niku, siapapun kita. Oke. Kalau toh alam akhirat itu kita adanya setelah hari kiamat yang dimaksud secara syar'i, mengapa sekarang harus kita cari? Ingat, kita dimasukkan Allah surga bukan karena sholate, Pak, bukan karena zakate, bukan karena hajine, bukan karena amaliyah yang kita lakukan, bukan karena rahmati Gusti niku. Ingat, Pak, buka titik ae. Urusan ati jarem, urusan buri. Ya? Buat napa-napa? Tolong sampean buka makalah di dalam kitab Hikam yang mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sir ikhlas fiha. Amaliyah apapun, Pak, apapun tanpa kecuali, ya. Ibadah apapun tanpa terkecuali, jikalau tidak dikasih rohnya amal ibadah iku mang tadi laksana seperti patung, tak berguna. Contoh sholatku nggak ono roe, nggak berguna di mata Allah, lupa ya, di mata Allah. Pundi roe ibadah atau amaliyah wa arwahuha, yaiku wujudu sirri ikhlas fiha, yaiku wujud rahasiane ikhlas. Pundi wujud rahasiane ikhlas? Contoh, tarkul ikhlas bil ikhlas, al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ning ati sampean harus meniadakan iman kalau kita yang merasa melakukan, tiadakan. Contoh sholat, hati sampean tidak boleh ada keimanan meyakini kalau jenengan yang bisa melakukan, harus tiada. Otomatis kalau di dalam diri hati sampean sudah tidak merasa, tidak yakin kalau jenengan kalikulo yang melakukan, otomatis akan muncul dalam hati jenengan keyakinan sumber kabeh isoke laku iki sumbere sangka Gusti. Loh, itulah yang dimaksud ruhnya amal. Pertanyaannya adalah, mulai saat kita kecil sampai tua gini,
Jikalau hati belum mengenal tentang zikir, aku yakin siapapun kita pasti masih merasa kita yang bisa melakukan. Rasa memiliki hak, sing alim merasa dirinya alim, sing dia pinter merasa pinter, sing sugih merasa sugih. Nyuwun sewu, kembalilah pada sifat wajib Allah. Ada 20 dibagi 4, termasuk nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Di dalam sifat maknawiyah ada 7, mulai kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. 7 itu ya. Umpama kita dihormati wong sebab alim, alim kita sebab ilmu, lah ngeten nggih. Akhirnya dalam diri kita merasa kita orang yang pertanyaannya, ilmu, alim itu tadi haknya siapa? Allah toh. Terus mengapa kenyataannya kok masuk di dalam dada kita? Pertanyaannya, pantaskah kita mengikrarkan diri dan merampas bajunya Allah? Gak pantas. Mengapa kita selalu begitu? Karena nafsu telah menggerogoti dalam diri kita, yang untuk menekan dalam hati kita supaya ngerampas bajunya Allah. Saya belum mengatakan sifat nafsiyah Allah loh, wujud. Kita aja merasa wujud kok. Karena apa? Nafsu memakai akal, akhirnya kita dengan dasar akliyah ini merasa kita wujud sebab diwujudkan oleh Allah. Ingat, selama kita merasa wujud sebab diwujudkan Allah, jangan harap jenengan akan tahu wujudnya Allah. Sebab apa mungkin perkara yang tidak wujud itu akan tahu yang wujud? Boten mungkin. Bahwa sampai akhir zaman kapanpun ya nggak ketemu. Akhir masa. Kembali kepada pertanyaan alam akhirat. Kalau toh alam akhirat sekarang itu diperintahkan Allah untuk mencari darul akhirah, berarti artinya alam dunya niki nikulah pandangan syariat sampean kali kula. Masuklah alam akhirat di dalam dunia. Piye carane? Carane bagaimana? Teladani Kanjeng Nabi sampean gawa, Pak. Pertama tadi, limangkana yarjullaha, hati jenengan pertama harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Berarti harus ada rasa rindu, harus ada cinta dalam hati jenengan. Untuk menimbulkan hati cinta nang Allah nggak mudah, Pak, nggak mudah, karena terus dihalang-halangi oleh nafsu lewat berbagai macam cara. Hanya dengan cara jenengan mengerti dinul haq, dinul qayyimah atau dinul tauhid, inilah akan merespon terhadap ruh untuk bisa ada keinginan pada ketemu kepada Allah. Setelah itu harus diteruskan, dilanjutkan untuk melaksanakan apa keinginan tadi. Sudah petunjuk banyak. Kata Rasul dalam surat Al-Ahzab 21 tadi, kalau dalam hatimu sudah ada keinginan bertemu Allah, wal yaumal akhirah, kau akan masuk dalam alam akhirat. Artinya kuncine sampai ke alam akhirat masuk, dimasukkan Allah ke alam akhirat, wajib perkara selain Allah termasuk dirimu fana, harus hancur, harus tiada. Jenengan kali kula harus merasa tidak ada sudah. Ini gak mudah loh, Pak ya. Tempuane tadi loh, tadi saya katakan kholwat tadi loh, tempuane seperti itu nggak mudah. Berarti siapa yang tekun berzikir, disitulah nominasi yang akan kita dapatkan. Kalau jenengan iki mau kepinginan untuk masuk alam akhirat, ayati
wa dzakarallaha katsiran, kudu ngekeh-ngekehno zikir sing kula maksud teng mriki adalah nafi isbat, meniadakan rasa keaguan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan ini itu, yang punya ini punya itu, tiadakan. Setelah itu isbat, dengan sendirinya Allah akan menetapkan keakuan Allah dalam diri sampean yang melakukan atas segala hal apapun. Kalau ini sudah masuk di dalam hati jenengan, yusahiduna annal fa'ila huwallah ta'ala, itulah yang disebut orang yang imannya sudah ihsan atau disebut makom ma'rifat. Tinggal pertanyaannya, kalau detik berapa detik, kalau jam berapa jam, kalau hari berapa hari, itu urusane Gusti Allah. Sudah jam 10:30. Terus bunti Pak Panitia? Kiwaku gas terus, kananku rim terus, gaspol rim pol. Mbok nggih pun kula manut panitia mawon. Terus bunti? Nek wonten monggo, asik wonten monggo. Memang ngaji seperti ini Pak, jarang yang meminati. Estu, saya sudah 25 tahun mendakwahkan tauhid niki secara terang-terangan ngeten niki. Dibenci kula wis biasa, bahkan saya diusir dari kampung pernah Pak, tapi saya tidak mengikuti apa sistem Nabi Yunus tadi, ndak. Saya belajar untuk mengikuti sistem Kanjeng Nabi Muhammad. Nek sisteme wong Jawa sangkan paraning tumati, nek sistem dari Rasulullah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, niku sing kula terapne. Bahkan saya sudah pernah merasakan penjara 3 tahun, itu sudah pernah, dan itu memang resiko. Tetap kula hadapi mawon Pak, nggih mboten napa-napa, pengalaman hidup lah ngoten nggih. Kiai sebab nek durung nate mlebu penjara durung sempurna kekiyainean lah, utawa belum mlebu lokalisasi belum sempurna, artine pung cerita tok gak tahu ngrasakne. Lah ngaten ta. Nggih, monggo menawi tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus. Ini kami ataupun saya kan masih awam gitu Gus. Itu pernah mendengar gini. Kuncinya kan hanya mengingat Allah gitu. Lah, kalau pernah dengar itu gini, aku nggak sholat wis, sementing aku eling dateng Gusti Allah. Ngoten niku pripun Gus? Kan kata sing ngoten niku Gus. Alah lapo sih sholat, lapo sih ngoten niku. Sementing aku eling nang Gusti Allah lah cukup sih. Nah, ngoten pendapatnya jenengan pripun Gus? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya sholat dengan eling ala atau zikir? Yes. Apa artinya sholat? Macam-macam sing memaknani. As-sholatu ai ad-du'a. Dalam ad-du'a sampean artikan memohon atau menghadap, terserah. Nek cara kula mengartikan yus bener karo-karone ngoten. Doa njaluk monggo, doa diartikan menghadap monggo. Tapi nek jenengan kaliku, nek jenengan tanglet, doa atau sholat secara hakikat itu bagaimana? Ya menghadap. Fa'budu do madhepa sirahu ing Allah. Hadza utawi iki fa'budu iku siratum mustaqim, disebut dalan sing lurus. Tinggal pertanyaannya, benarkah sholat secara lahir syariat itu kau jadikan sebagai penghadapanmu terhadap Allah? Niku nek cara kula bahas luwih penting niku. Harus ditanya pada diri kita masing-masing,
Sudahkah kau jadikan sholat itu menghadap dan bertemu Allah? Kalau belum, ya ojo gampang nyalahno wong durung sholat. Ngoten nek cara kula lho ya, ngapunten. Sebab nek Kanjeng Nabi ngkei nyun sewu ya, ngkei pengajaran, ojo gampang ngevaluasi atine wong liya sadurunge ngevaluasi diri sendiri. Niku nek cara kula. Ngapunten Kang kathah. Dari pertanyaan sing penting eling walaupun gak sholat itu bagaimana, Pak? Niku kinayah, Pak. Berhubung kita nggak mengerti tentang apa sih mahua adzikru, mahua as-sholah, akhirnya kita memakai penterjemahan artinya ngene, sing dimaksud sholat itu jungkar-jungkir, ngoten toh? Kebanyakan itu, kebanyakan ngoten. Padahal bagaimana ing pandangan syariat as-sholah, bagaimana ing pandangan hakikat as-sholah? Buka di dalam surah Al-Baqarah 238. Jawabannya ada di situ. Hafidhu 'alas sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jangan harap Anda bisa sholat khusyuk tatkala Anda hanya menjaga sholat syariat saja. Mana sholat syariatnya? As-sholawah itu jamak, mufradnya adalah as-sholah. Makanya di situ ayatnya hafidu dong rekso sila kabeh as-sholawah ing piro-piro sholat, ai al-maktubah, itu artinya di situ. Yaiku sholat sing diwajibno secara fisik 5 waktu, maksudnya ayat itu. Tapi jangan berhenti di situ. Terus no ayat iku ono wawu ataf. Wawu sebagai penyambung memutasilkan antara sholawah dengan wassolatil wusta, makai mufrad, makai ahad. Sholat sing sejati disebut sholat wusta, tengah. Iku sholatnya ruh, bukan sholat asar, bukan sholat maghrib. Sebab ngeten, wassolatil wusta niku kula buka tafsir mulai dari Jalalain, Munir, Mundir, Ibnu Katsir, ulama khilaf. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Kalau dikatakan maghrib atau lah kembali lagi as-sholawah. Sebab dalam as-sholawah duhur, asar, maghrib, isya, so. Terus di situ tengah-tengah 5 iku ndi? Ngoten lho. Syariate ana sing mengatakan asar, 5 kan nek dijogok tengah-tengah kan sing 3. Ada yang mengatakan maghrib. Iki sarengate, Pak. Hakikate wusta iku tengah adalah ruh. Tidak nganan, tidak ngiri. Artinya ini sama dengan maksud di dalam surah kalau yang mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan Anda hanya menyembah Allah dengan hati yang bersih. Nyun sewu, berarti ki sholat hakikat. Sholat hakikat inilah Pak yang ku maksud. Yang dimaksud sholat ya tadi loh, cara dohirin jenengan iki lapo-lapo, sing penting batine lah ngoten nggih. Terus kita harus tahu elingku yang bagaimana, dzikir yang bagaimana. Yang dimaksud dzikir di sini dalam Al-Ahzab 41, dzikron katsiron, ini sejatine dzikir dalam hatimu sudah tidak ada siapa-siapa termasuk dirimu, nggak ono. Berarti jenengan gendeng majedub. Memang wong majedub iku gak kewajiban sol. Lah pertanyaane yaiku hakikate dzikir itu gendeng. Lan jenengan gendeng apa ora? Gendeng itu bigari aklin, Mbak ya.
akal nggak sehat sudah. Memang bener luwih api eling walaupun gak sol iku maksudnya ngoten. Nek jenengan gendeng atine yo gak kewajiban salat. Sampai jane gampang Pak, pengen gendeng gua turwo. Ojo tangi. Enggak mati, iku namanya koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Loh, sampean tingali ning surat apapun tentang masalah sholat mesti memakai kalimat koma, enggak ada yang fa'ala, enggak ada. Nek ono wis ta nyun sewu sak njaluk sampean opo tak gemehni. Wis sampean goleki surat opo, ayat opo tentang bab sholat kalau memakai kalimat fa'ala njaluk sak piro tak tuku. Setahu saya berapa puluh tahun ini, 50 tahun lebih ya, saya menggali 30 juz itu 114 surat, satu pun tidak menemukan, justru yang ada semuanya koma. Makanya wakumu lillahi qanitin, gue akan isok sholat khusyuk manakala kau tidak hanya menjaga sholat secara fisik tapi juga ruhaniyah. Begitu niku menurut pandangan kula tadi atas pertanyaan jenengan eling sing gendeng tadi. Nek eling sing gendeng wis bener jenengan kali kula ya wis gak ketatapaan hukum niku namine majdub. Nggih. Ada lagi? Sampun? Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Manakala apa materi ini kok ya ning ati ana sing sondok nyelekit ning ati sampean, estu kula secara pribadi nyuwun agungi pangapunten. Ingat, saya tidak punya maksud apa-apa, hanya satu hal, jenengan piye sadurunge bali nang Gusti Allah, ruhaniyah iki wis ketoto dalane nang Gusti. Cuman itu aja. Saya jauh-jauh dari Mojokerto ke Surabaya hanya mengambil satu pesan, ojo mati dhisik sebelum jenengan iki wis ketemu Gusti Allah. Cekak bingung roh engko. Barangkali juga dari lesan ucapan saya misuh tadi nggih, sing damput tadi lho ya. Barangkali menurut wong Surabaya kok ya saru, kalau atas nama pribadi mukhlason nyuwun agunge pangapunten. Muga-muga ilmu apa sing sampun kita terima tadi menjadi ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.